Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau TPNP-BOPM Komando Daerah Pertahanan atau Kodap 3 Endugama Derakma, di bawah pimpinan Batalion Yuguru menegaskan kepada militer Indonesia, bahwa wilayah Yuguru bukan wilayah perang, tetapi wilayah pengungsi. Maka dari itu, militer Indonesia didesak segera meninggalkan kawasan Yuguru. Apabila pemberitahuan kedua kali kami TPNPB Kodap 3 Endugama Derakma Batalion Yuguru tidak diindahkan oleh petinggi militer Indonesia, maka kalian pos militer tim Taipur Yuguru adalah makanan kami, karena kalian datang jual diri di tanah kami, wilayah kami, rumah kami dan dusun kami di Yuguru, kata juru bicara TPNPB Sebbi Sambom. Seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Kamis, 6 Maret 2025. Sebbi mengatakan, kehadiran militer di sana meresahkan dan mengganggu masyarakat sipil, serta membuat masyarakat Yuguru. Jadi bagaimana kalau Tuhan sudah siapkan untuk semua untuk mengambil pilot, berarti kami akan bicara untuk kemanusiaan ini. Nah, jadi itu bisa penjelasan supaya pasukan atau pemimpin yang semua sudah hadir bisa dengar. Ya, hormat itu bagus. TNI mengerahkan pasukan militer dengan menggunakan helikopter di Gunung Nalkuru di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pengerahan pasukan besar-besaran tercatat terjadi sejak 18 Januari 2025. Warga ketakutan dan mengungsi. Gunung Nalkuru tidak jauh dari lapangan terbang Yuguru, tapi setelah turun dari Gunung Nalkuru, 23 helikopter itu, pasukan yang diturunkan menuju lapangan terbang Yuguru dengan jalan kaki, kata narasumber Jubi, yang meminta namanya tak disebutkan melalui pesan aplikasi, Senin, 24 Februari 2025. Dia mengaku melihat dan menghitung sendiri jumlah helikopter yang berseliweran Enduga di seputar kampung itu. Dia mengirimkan rekaman video helikopter yang berseliweran di kampung itu. Menurutnya, aparat militer dalam perjalanannya menyekap warga bernama Etina Wandikbo bersama 5 anaknya. Aparat TNI menyuruh Mama Etina serta anak-anaknya semua keluar dari rumah sambil menodongkan moncong senjata dan bertanya-tanya terkait keberadaan sejumlah nama. Kenal Ibetkah tidak? Kenal klasis Yuguru Sablik Karunggukah tidak dan tahu Yordan Nyamuk Karunggukah tidak? Setelah itu aparat TNI ambil Alkitab milik Bapak Pendeta almarhum Non Maksu Kogoya lalu suruh terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun, Etina dengan anak-anak tidak baca Alkitab tersebut, sehingga militer Indonesia menertawakan mereka, ujarnya sembari menirukan percakapan itu. Dia mengatakan saat ini lapangan terbang Yuguru dijadikan sebagai pos militer TNI yang diberi nama, Tim Taipur Titik Kuat Yuguru. Dipimpin oleh 3 komando. Pusat pos militernya di kantor distrik Mebarok Kampung Yuguru Kabupaten Enduga. Kemudian dibagi lagi menjadi 5 titik pos militer Indonesia di daerah Yuguru. Pos TNI pertama di Wisigi perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Paro. Pos TNI kedua di Gunung Karawa perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Mapenduma. Pos TNI ketiga di Gunung Esa perbatasan distrik Mebarok dengan distrik Mugi. Pos TNI keempat di Gunung Pol dan pos TNI kelima bernama Tim Taipur Titik Kuat di Yuguru. Jadi Yuguru saat ini dalam kurungan militerisme Indonesia, katanya. Dia juga mengungkapkan ada rumah warga yang digusur militer Indonesia. Yakni rumah Kepala Desa Ngenamba Letus Karunggu, 1 puskesmas, rumah Elianus Buijangge Kepala Desa Lumurak, rumah Lipus Buijangge Kepala Desa Yuguru, rumah Rutni Wandikbo, rumah Etina Wandikbo dibakar. Militer menggunakan gedung sekolah SD Negeri 1 Yuguru dijadikan sebagai tempat penjaga pos dan kantor distrik Mebarok dan rumah pendeta almarhum Non Maksu Kogoya dijadikan sebagai rumah militer Indonesia tanpa izin, katanya. Selain itu, ternak babi peliharaan Etina Wandikbo sebanyak 10 ekor dibunuh oleh militer Indonesia. Barang-barang milik kepala-kepala desa Yuguru dan warga Yuguru yang turut dirampas antara lain adalah 1 chainsaw, 1 drum bensin, 120 seng daun, bantal dan segala peralatan rumah dirampas oleh militer Indonesia milik Kepala Desa Ngenamba, Letus Karunggu. Kemudian rumah milik Kepala Desa Lumurak, Elianus Buijangge juga dibongkar, 1 chainsaw, triplex dan peralatan rumah dirampas oleh militer Indonesia. Begitu pula dengan barang-barang milik anak-anak sekolah dan warga dirampas oleh militer antara lain adalah buku-buku, papan tulis, parang, kapak, anak panah, senapan angin dan serta semua barang-barang rampasan milik warga dinaikkan di dalam helikopter lalu bawa ke Timika, ujarnya. Akibat kehadiran militer itu, warga di 9 kampung kosong. Mereka menyelamatkan diri di hutan-hutan yaitu Kampung Unggutmu, Kerambuanit, Yimiri 1 dan Yimiri 2,
Nunggupuk Sarak, Kuip, Tunggirit, Osabiem dan Kampung Gereja Borom. Dia mengatakan, warga 9 kampung tersebut sampai sekarang masih di hutan. Mereka takut dengan tembakan senjata, raungan helikopter dan takut dengan kehadiran militer Indonesia yang bernama Pos Taipur Indonesia di Yuguru. Wilayah tempat perang antara TPNPB dan TNI Polri adalah Kenyam sampai dengan Habema, maka penempatan militer Indonesia harusnya di sana. Kampung Yuguru adalah tempat warga sipil bukan tempat operasi militer, ujarnya. Salah satu warga Yuguru membenarkan peristiwa dan penerapan itu terjadi di Kampung Yuguru. Ia menerangkan kehadiran Pos Taipur, militer Indonesia, membuat banyak warga yang ketakutan, trauma dan juga terganggu secara psikologis. Sebab sebelumnya warga tidak pernah melihat TNI dalam jumlah banyak dengan alat perang lengkap. Kami tidak pernah melihat helikopter turun, namun hari ini kami lihat helikopter mulai dari tanggal 18 Januari 2025, 23 helikopter membawa banyak tentara dan alat-alat perang lengkap. Dalam satu hari begitu 45 helikopter yang datang ke Yuguru. Artinya setiap hari helikopter militer TNI datang terus-menerus di daerah Yuguru, ujarnya. Dia mengatakan barang-barang milik warga juga turut diperiksa oleh militer TNI dengan todongan senjata. Pihaknya juga dipaksakan mengatakan NKRI harga mati, Yuguru Indonesia. Yuguru bukan wilayah perang. Sekretaris Klasis Gereja Kemah Injil di Tanah Papua atau KIMI Yuguru, Nopinans Kogoya mengatakan Kampung Yuguru menjadi jalur masuk negosiasi melalui pihak gereja kepada TPNPB, terutama saat penangkapan pilot asal Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mertens di distrik Paro pada 7 Februari 2023 oleh pimpinan Egyanus Kogoya, hingga akhirnya pilot itu dibebaskan. Kami pihak gereja juga punya kontribusi dalam misi kemanusiaan dan negosiasi hingga ada pembebasan pilot itu. Karena Kampung Yuguru menjadi pintu masuk untuk negosiasi dalam pembebasan pilot itu melalui gereja. Pembebasan pilot itu tujuannya supaya warga di Yuguru tinggal aman dan nyaman di kampungnya, kata Nopinans kepada Jubi melalui panggilan telepon, Selasa, 25 Februari 2025. Nopinans menjelaskan, warga kampung di Yuguru mau hidup tenang, aman dan damai. Sebagaimana beraktivitas seperti biasa, namun kehadiran dan penerapan militer ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Apalagi aparat militer diturunkan dalam jumlah banyak. Tetapi kenapa 18 Februari 2025 ini ada 23 helikopter turun di Yuguru sehingga sampai sekarang ini aparat militer menguasai Kampung Yuguru, katanya. Pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan pusat untuk menarik kembali militer yang didrop ke Kampung Yuguru. Ia mengatakan di Kampung Yuguru bukan darurat militer, Yuguru masih aman. Kami pihak gereja minta kepada Presiden Prabowo dan pimpinan tinggi TNI untuk tarik kembali anggotanya. Karena masyarakat di Yuguru tidak tahu apa-apa, mereka hanya berburu, berkebun itu saja sehingga dengan kehadiran TNI mereka sangat ketakutan dan trauma, ujar Nopinans. Komandan Operasi Lapangan Batalion Yuguru, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Soa-Soa menyatakan daerah Yuguru bukan wilayah perang antara TPNPB dan TNI Polri. Dia menegaskan, Yuguru adalah tempat pengungsi warga Nduga 12 distrik. Maka penerapan militer Indonesia di Yuguru adalah melanggar hukum humaniter internasional. Karena mereka, TNI Polri, duduki rumah sakit, puskesmas, gedung sekolah, gusur rumah-rumah kepala desa serta perampasan barang-barang milik warga. Kantor distrik Mebarok dijadikan sebagai tempat militer Indonesia. Merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional, kata Soa-Soa. Jubi berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kapen Kogabwilhan 3 Kolonel Infantri Winario pada Rabu, 26 Februari 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, Jubi tidak mendapatkan balasan. Kami sampaikan terima kasih kepada saudara-saudari kami, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, anak-anak di negara Timur Leste yang sudah memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Republik Indonesia, di mana mereka bersolidaritas dengan gigih bertaruhkan nyawa mereka, harga diri mereka untuk mendukung kami, sekalipun pemerintah lebih rasa aman dengan pemerintah kolonial Republik Indonesia. Dan kami percaya bahwa individu dari pemerintah juga anggota parlemen dan rakyat mayoritas di Timur Leste
pasti mendukung kami karena mereka mengalami hal yang sama, dengan penjaya yang sama, penderitaan yang sama. Oleh karena itu dengan hati yang dalam kami sampaikan terima kasih, menghargai semua dukungan saudara-saudara di sana, dan kami punya hak untuk merdeka juga. TPNPB OPM kecam pembangunan pos militer di Yuguru. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengecam pembangunan pos militer di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Mereka mengetahui pembangunan posko itu setelah ada informasi ihwal pertemuan Kepala Distrik Meborok, petinggi TNI, dan militer Indonesia tim Taipur Yuguru pada 9 hingga 11 Februari 2025. Juru bicara TPNPB OPM Sepdi Sambo menyatakan, dalam pertemuan itu Kepala Distrik Meborok membuat 3 surat. 3 surat itu ditandatangani oleh Kepala Distrik Meborok, pihak gereja, Kepala Kampung, dan Kepala Suku. 3 surat berbentuk proposal tersebut menyerahkan kepada Pangdam dan militer Indonesia di lapangan terbang Yuguru, kata Sepdi Sambo, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 5 Maret 2025. Setelah penandatanganan surat itu, Sepdi mengatakan, Kepala Distrik Meborok dan rombongannya menghilang. Menurut Sepdi, kejadian itu mirip ketika penjabat Bupati Enduga Edison Dwi Jangge membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mertens pada September 2024. Sepdi meminta agar Kepala Distrik Meborok tidak memanfaatkan situasi untuk memperoleh sesuatu dengan mengatasnamakan masyarakat Endugama. Dia menyatakan, TPNPB OPM Kodap 3 Endugama Batalion Yuguru tidak mempercayai Kepala Distrik, Kepala Desa, hingga Kepala Suku. Atas rencana pembangunan pos militer itu, TPNPB OPM Kodap 3 Endugama Batalion Yuguru meminta Kepala Distrik Meborok dan Edison Dwi Jangge untuk kembali. Sepdi menduga pembangunan pos militer di wilayah Yuguru sebagai wujud perintah kepada Edison Dwi Jangge. Ia meminta agar pembangunan pos militer tersebut ditinggalkan dan meminta militer pergi dari wilayah mereka. Sepdi menyatakan kehadiran militer sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, juga menjadi trauma bagi warga Yuguru. Wilayah Yuguru bukan wilayah perang melainkan wilayah Yuguru adalah tempat pengungsi warga Enduga. I know a lot of people.